Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam semua sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Pada kali ini ketemu lagi dengan saya untuk kita belajar ya tentang maqasidus syariah, tepatnya di pertemuan yang membahas tentang hifdzun nasl, yaitu penjagaan keturunan. Jadi seperti yang telah kita pelajari ya sahabat Suduai, dari pertemuan yang pertama sampai saat ini pertemuan ke-10 ya, seri ke-10, kita sudah belajar apa itu maqasidus syariah, kemudian tujuan maqasid syariah adalah maslahat, kemudian bagaimana sejarah ya maqasid syariah di tangan ulama klasik, di tangan ulama modern, kemudian 3 tingkatan ya, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dalam maqasid syariah. Kemudian bagaimana ya contoh-contoh penerapan maqasid syariah itu gitu ya, di kayak kalau nggak salah seri ke-5 ya. Kemudian di dalam daruriyat ya, sesuatu yang primer yang harus dijaga dalam maqasid syariah itu ada 5 hal. 5 hal ini biasa dikenali dengan al-kulliyat al-khamsah atau daruriyatul khamsah, yaitu 5 hal yang ketika 5 aspek ini tidak terjaga dengan baik, maka kehidupan manusia akan rusak ya. Dan kita sudah bahas penjagaan yang pertama yaitu agama, penjagaan yang kedua yaitu jiwa, penjagaan yang ketiga yaitu akal, penjagaan yang keempat saat ini kita bahas yaitu keturunan, dan next video yang terakhir adalah penjagaan yang kelima yaitu penjagaan harta benda. Tapi sebelum kita belajar tentang penjagaan keturunan, sahabat Suduai yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa membawa manfaat ya, bisa lebih berkembang lagi dengan baik. Oke sahabat Suduai, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menjaga keturunan ya, yaitu salah satu penjagaan dari 5 penjagaan daruriyat dalam maqasidus syariah. Jadi yang pertama hifdzun nasl ya, hifdzun nasl itu penjagaan keturunan terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah hifdzun, yaitu menjaga, yang kedua adalah keturunan ya. Kalau kita melihat sahabat Suduai di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka keturunan itu berarti bisa anak cucu, bisa generasi, bisa angkatan, dan yang lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat di dalam Al-Quran ya, apakah arti dari nasl, keturunan, atau bagaimana keturunan dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam beberapa kata. Misalnya sahabat Suduai, ketika saya membuka lagi-lagi ya, yang dibuka adalah hanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran. Di sana ketika saya melihat bahwa keturunan itu kan awal katanya dari asal katanya dari dzurriyatun ya, keturunan ya. Dan ketika membuka keturunan, kita akan ketemu di dalam Al-Qur'an bahwa keturunan disebut dengan derivasinya ya. Kemarin kita udah jelasin derivasi itu apa ya. Bisa disebut dengan dzurriyatan, dzurriyatin, dzurriyatun ya. Dan bisa ditambahin domir juga atau kata ganti ya, dzurriyatiha, dzurriyatahu, dzurriyatihim, dan yang lain sebagainya. Dan di dalam Al-Quran kata-kata dzurriyah dengan bentuk-bentuk yang berbeda ini disebutkan sebanyak 32 kali. Kemudian keturunan bisa juga kita cek dari kamusnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran itu ya. Kita cek dari kata-kata walad ya, waladun itu kan anak laki-laki ya, waladun ya, yang berarti anak, dan juga derivasinya berawal kan, walad berasal dari kata walada yalidu wiladatan ya. Jadi ini sebanyak 104 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian keturunan juga kadang bisa dimaknai dengan ibnun atau ibnatun ya, anak laki-laki atau anak perempuan. Dan ibnun atau ibnatun dengan derivasinya itu disebutkan di Al-Quran sebanyak 165 kali. Kemudian kata-kata yang lainnya adalah bisa ada sobi, sibyan ya, yang artinya anak laki-laki atau bisa bayi gitu ya. Kemudian ada atfal, anak laki-laki. Kemudian gulam, ada gilman ya, juga artinya anak laki-laki.
kadang-kadang disebutkan dengan al-ahlu ya, ahlun, keluarga, atau zawil kurba, kerabat, dan yang lain sebagainya gitu. Contoh ya sahabat Seduai, saya kasih contoh 3 ayat tentang yang membahas tentang keturunan dalam Al-Quran. Yang pertama, keturunan dimaknai sebagai penyenang hati, kemudian pemimpin dalam kebaikan gitu ya. Jadi anak atau keturunan itu sebagai sosok yang menyenangkan hati ya, dan juga pemimpin dalam kebaikan. Misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini kan ayat yang kemudian menjadi doa yang diucapkan oleh kita-kita ya, ketika ingin doa mengharap keluarga kita diberikan keturunan yang menyejukkan pandangan ya, yang menyenangkan hati gitu ya. Dan hanya juga doa semoga keturunan menjadi sosok pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Jadi ini bagaimana ya caranya membentuk keturunan kita, anak-anak kita menjadi yang sesuai dengan doa yang kita ucapkan tadi, yang seperti yang di dalam Al-Furqan ayat 74 adalah dengan mengawalinya dengan membentuk ya, prosesnya. Kita mulai dari bagaimana proses pembentukan karakter anak sejak dini. Itu yang harus kita perhatikan dengan baik gitu ya. Kemudian keturunan juga sebagai perhiasan dunia ya. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya. Jadi anak harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia ya. Jadi anak-anak kita akan menjadi perhiasan dunia yang ketika memang orang tua bisa membentuk karakternya dengan baik, membentuk mental, spiritualitasnya, kemudian akhlaknya, maka anak-anak akan menjelma menjadi sosok perhiasan yang bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya gitu ya. Kemudian keturunan juga harus merupakan sosok yang kuat di masa depan, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Dan ini ayatnya ini sangat populer sekali di kalangan beberapa kelompok gitu ya. Ya, ayat ini seringkali digunakan untuk rujukan bahwa orang tua itu harus mempersiapkan masa depan anak gitu ya, untuk kekuatan secara ekonominya, secara pendidikannya, dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah ya, dan yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi orang tua haruslah menyiapkan anak-anaknya sejak dini untuk di masa depan mereka menjadi sosok-sosok yang kuat gitu ya. Jadi itu adalah contoh beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keturunan. Sahabat-sahabat Seduai, ketika kita melihat bagaimana seorang anak mulai dari proses hamil di kandungan ya, kemudian proses ketika anak itu lahir dan kemudian dewasa, kapan dia bisa menjadi subjek hukum, kapan dia bisa menjadi sosok yang kemudian pelan-pelan mempunyai tanggung jawab, yang di masa-masa tertentu, di usia-usia tertentu mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang besar gitu ya. Apakah orang tua itu harus terjebak dalam tanda kutip memanjakan si anak ya, dari masa kecil sampai misalnya anak lulus kuliah ya, anak kuliah, anak S1 itu masih orang tua masih menganggap anak itu masih kecil, anak masih sangat harus bergantung dengan orang tua dan yang lain sebagainya. Oke, kita akan melihat bagaimana para ahli fikih yang telah sepakat membagi kapasitas hukum seorang anak ya ke dalam 5 tahap subjek hukum. Yang pertama adalah ketika anak ada di yang pertama marhalatul janin. Jadi ada di tahapan ketika seorang anak ada di kandungan seorang ibu. Maka ketika anak sedang ada di kandungan seorang ibu
ya, seorang anak bayi itu mempunyai ada yang namanya ahliyatul wujub an-naqisah. Ya, kompetensi yang wajib. Ya, ingat-ingat ahliyah itu kompetensi ya yang wajib tapi dia nakis, masih kurang. Misalnya apa? Ya, misalnya ketika anak bayi ada di kandungan ibunya, maka dia otomatis akan menerima waris ketika si ayah, ya nauzubillah min dzalik, misalnya meninggal. Misalnya nih ya, suami istri, istrinya hamil, kemudian ayahnya tiba-tiba meninggal. Lah, anak yang ada di kandungannya si istri itu otomatis mempunyai ahliyah, ya, kayak dia kayak apa ya, kompetensi apa ya, kayak ahliyah ya, kayak ahliyah tapi yang wajib itu, karena kalau waris kan wajib nih ya, si anak dapat warisan kan wajib ya. Nah, kisah tapi kurang karena apa? Karena anaknya masih ada di kandungan gitu loh. Ya, jadinya ini kalau haknya si anak ketika marhalatul janin. Kemudian yang kedua adalah ketika masuk di marhalatus sobi, ketika sang anak sudah dilahirkan oleh istri, maka otomatis ahliyahnya itu dari nakisoh itu namanya berubah menjadi kamilah, ya. Jadi ketika anak di marhalatus sobi itu adalah ketika seorang anak sudah dilahirkan, bayi ya dia ya, oleh seorang ibu ya, kemudian dia langsung procok gitu ya, itu mempunyai ahliyah ya, kayak kompetensi yang wajib tapi dia yang kamilah, yang sempurna. Misalnya ketika orang tuanya itu meninggal, yang sang anak, sang bayi itu udah otomatis punya waris gitu loh. Ya, kalau di kandungan tadi kan karena belum keluar, dia belum mempunyai hak waris ya. Tapi kalau anak bayi udah keluar kan dia udah punya bagian waris, walaupun nanti yang mengelola adalah walinya gitu ya. Lah, marhala ataupun stage ataupun apa ya, level sobi ini ketika bayi sampai anak berumur usia 7 tahun ya. Jadi anak seandainya memang dia punya waris, punya hak waris, maka dia sudah mendapatkan waris tapi yang mengelola walinya. Wali di sini dalam artian adalah ibunya ya. Kemudian marhalatut tamyiz ya, yang ketiga ya, level atau stage-nya itu adalah stage yang tamyiz. Tamyiz itu ketika seseorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Jadi tahapan ini mulai dari usia anak 7 tahun sampai dia balik ya, usia anak 7 tahun sampai si anak kemudian balik. Lah, si anak yang di marhalah tamyiz ini itu dia masuk di level ahliyatul ada an-naqisoh ya. Tadi kan ahliyah, jadi kompetensi anak itu kan ada dua nih, ahliyah ada dua. Yang pertama ahliyah wajib, yang kedua ahliyah ada. Ahliyah wajib itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahliyah wajib yang nakisoh, yang kurang. Misalnya anak dalam kandungan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal, tapi masih kurang, masih nggak sempurna. Karena apa? Karena masih bayi gitu. Ya, kalau bayinya hidup kan, lahir kan. Kalau bayinya meninggal kan nggak jadi warisannya gitu kan. Lah, yang kedua itu ahliyatul wujub al-kamilah gitu, ketika bayi maka si anak otomatis dapat warisan. Lah, ahliyah yang kedua yang di sini itu ahliyatul ada, yaitu kompetensi untuk melaksanakan satu perbuatan gitu. Jadi kompetensi ada, kompetensi pelaksanaan ya, kompetensi pelaksanaan itu juga terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi pelaksanaan ahliyatul ada an-naqisoh yang kurang dengan ahliyatul ada ya, al-kamilah yang sempurna. Yang kurang itu misalnya apa? Misalnya anak usia 7 tahun yang belum balik ya, yang anak yang di level dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dia berhak untuk melakukan transaksi. Tapi kalau misalnya beli jajan, beli permen, beli mobil-mobilan itu masih oke. Tapi kalau beli mobil beneran kan belum bisa gitu loh ya. Jadi itu makanya kenapa sang anak di marhalah tamyiz
ya, di level yang tamyiz ini dia belum bisa untuk melakukan transaksi-transaksi di skala yang besar sekali gitu. Jadi marhalah tamyiz tadi saya ulangi, ketika anak masuk ke usia 7 tahun sampai anak sebelum balik ya. Dan orang tua kewajibannya apa? Kewajibannya dalam rangka untuk menguatkan keturunan di marhalah ini harus mulai diajari untuk menabung, untuk berhemat, untuk belajar berjualan misalnya, untuk tidak menjadi anak-anak yang konsumtif, untuk tidak selalu menuruti apa yang mereka inginkan gitu, untuk mencetak ya akhlak anak gitu ya, agar dia menghargai kerja keras ya, memperkenalkan etos kerja itu apa ya, dan yang lain sebagainya. Jadi itu adalah di usia anak ketika marhalatul tamyiz. Dan kemudian step kemudian next ya, di stage yang selanjutnya adalah marhalatul bulugh, yaitu ketika sang anak ya balik. Ketika sang anak balik itu kapan? Sang anak balik itu ada beberapa ulama yang menyebutkan usia balik 15 tahun, ada yang menyebutkan 18 tahun, itu mazhab Maliki menyebutkan 18 tahun, ada yang balik itu dikaitkan dengan misalnya ada tanda-tandanya. Kalau perempuan itu haid ya, datang bulan gitu ya. Kemudian kalau laki-laki misalnya ada perubahan-perubahan fisik, suara, ya tumbuhnya jakun gitu ya, misalnya laki-laki juga ada mohon maaf mimpi basah dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah masa di mana anak masuk di level balik ya, marhalatul bulugh lah. Di usia ini maka anak masuk ke ahliyatul ada al kamilah ya. Ahliyah itu kompetensi, ada itu untuk melaksanakan misalnya transaksi, melaksanakan interaksi antar manusia ya, melaksanakan akad dan yang lain sebagainya. Dan al-kamilah yang apa ya, kamil itu yang sempurna. Jadi misalnya sang anak ketika di usia balik itu, ketika dia punya bisnis sendiri sudah luar biasa, itu oke gitu ya. Karena di usia-usia tamyiz tadi anak udah diajari misalnya jualan ya, kemudian dia naik kelas gitu ya. Di usia-usia yang balik itu dia sudah bisa untuk memulai usaha pribadi misalnya ya. Dan di usia balik dia bisa ya berkreasi, membuat produk ya, kemudian dia bisa berkarya ya, dia bisa memanfaatkan kreativitasnya. Karena anak-anak muda ini sebenarnya energinya full ya, mereka powerful banget. Ketika mereka tidak ada aktivitas, maka yang terjadi mereka akan terjebak pada kegiatan-kegiatan konsumtif yang itu menghabiskan waktu. Misalnya ngegame itu kan konsumtif ya. Ngegame itu kan secara nggak langsung mereka konsumsi permainan yang ada gitu. Jadi ini adalah ketika anak di marhalatul bulugh. Kemudian selanjutnya ketika anak di marhalatul rushd, daurur rushd. Kalau di Al-Qur'an ada namanya daurur rushd ya. Dan di tahapan ini ya, pada dasarnya si anak akan mencapai tahap yang paling tinggi ya, yang paling tinggi sebagai subjek hukum. Karena dia bisa ketika misalnya mengelola harta, dia bisa mengelola harta di level yang paling bagus ya, dan dia bisa mengelola misalnya emosi, dia bisa bersikap bijak, dia bisa mempunyai wawasan yang sangat bagus, dia punya pengalaman yang sudah mateng gitu kan. Dan di usia rushd ini ya, anak bisa mengelola keuangan pribadinya dengan baik, sehingga di level-level ini mereka ketika sudah menikah pun sudah oke gitu ya. Itu ketika misalnya sang anak memang dididik dari awal untuk dia kuat menghadapi hari esoknya sendiri ya. Karena lambat laun peran orang tua ke anak kan lama-lama juga berkurang gitu. Ketika kecil anak berjalan pun masih dipegangi orang tua gitu ya. Anak mulai dari merangkak, belajar berjalan itu butuh bantuan orang tua. Kemudian SD ya, mengancingkan baju butuh bantuan orang tua. Lama-lama itu fungsinya berkurang. Ketika mungkin SMP, SMA, orang tua masih membiayai full ya, biaya penuh ke anak gitu. Usia-usia kuliah itu nanti peran orang tua semakin lama semakin mengecil, dan anak juga harus dipersiapkan untuk
kuat di masa yang akan datang untuk dia bisa berperan pada hidupnya sendiri. Dan bahkan kalau kita merujuk pada ajaran di Al-Quran dan di Al-Hadis, ya, ketika anak sudah menua, ya, ketika anak sudah dewasa, maka orang tua adalah tanggung jawab sang anak, gitu ya. Seperti yang ada dalam sebuah hadis, ya, yang disebutkan Rasul bersabda, anta wa maluka li abika, gitu. Anda dan kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Itu adalah menandaskan bahwa sang anak harus kuat di masa yang akan datang, ya. Karena apa? Karena orang tua menua. Ketika menua, produktivitas menurun, ya, kemudian duit juga pas-pasan gitu. Kalau nggak bisa mengorganisir keuangan dengan baik, gitu ya. Dan itu adalah di sini anak mengambil peranan untuk dia bisa berbakti dengan sangat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini terkait gambaran, ya, sahabat Suduai, bagaimana proses dari mulai di dalam kandungan, ya, bayi, ya, sampai anak masuk di daurur rushd. Ya, daurur rushd itu di level yang memang seorang anak itu di fase-fase dia udah bijak, di atasnya balik, ya. Kalau balik itu kan secara fisik dia nampak sudah mateng, sudah dewasa, gitu. Tapi kadang-kadang dia orang-orang yang balik belum masuk ke fase-fase rushd, fase-fase bijaksana, gitu. Tapi bisa jadi juga anak-anak yang balik karena ditempa pengalaman yang sangat luar biasa, dia bisa cepat masuk ke daurur rushd, yaitu fase-fase yang dimana seseorang bijaksana, sudah mampu untuk hidup dengan sangat baik, ya, mengelola kehidupannya, dia udah sangat baik bisa mengelola kehidupannya, gitu ya. Kemudian sahabat Suduai, kalau dalam pandangan maqasid syariah menjaga keturunan menurut Imam Asy-Syatibi itu apa sih? Ya, ini sama sih sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, yang menjaga agama, jiwa, kemudian akal, ya. Kita melihat di bukunya Imam Asy-Syatibi, ya. Ini lagi-lagi saya munculin buku ini, bukunya namanya Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, ya. Ini ada 4 juz, 2 jilid, ya. Kalau juz sama jilid kan sebenarnya beda-beda, ya. Satu buku gitu kadang-kadang jilidnya ada beberapa. Kalau yang saya punya ini kebetulan 2 jilid, ya, karena ini tergantung penerbitnya mau mencetak jadi berapa jilid. Kalau yang punya saya ini ada 2 jilid tapi ada 4 juz. Ini juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Lah, yang berkaitan dengan maqasid syariah ini ada di juz 2, khusus di juz 2 berbicara tentang maqasid syariah dan, ya, kaidah yang dipakai untuk penjagaan agama, jiwa, keturunan, ya, akal dan keturunan. Yang sekarang kita bahas tentang keturunan itu masih lagi-lagi ada di juz 2 di kitab ini, ya. Dan kita lagi-lagi sahabat Suduai, ya, mengacunya pada kaidahnya apa, ya, menjaga keturunan itu bisa diwujudkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah mayukimu arkanaha wa yusabbitu qawaidaha, bagaimana mengokohkan ataupun bagaimana mendirikan tiang-tiang ataupun mengadakan tiang-tiang dan juga menetapkan kaedah-kaedah. Bagi apa? Kaedah bagi penjagaan keturunan ini sendiri, gitu ya. Jadi hal-hal yang memang memfasilitasi adanya penjagaan keturunan ini harus kita adakan, ya. Fasilitasnya, sarananya, kemudian medianya itu harus diadakan. Kemudian ini adalah wadzalika ibaratun an muraatiha min janibil wujud. Ini adalah berkaitan dengan penjagaan dari aspek mengadakan penjagaan keturunan. Yang kedua caranya adalah dengan, ya, ini saya bacakan di sini, ya, ma yudra'u anha al-ikhtilalul waqi awil mutawaqqa fiha, yaitu dengan, ya, menghindari, ya, segala sesuatu yang cacat yang telah terjadi atau akan terjadi, ya, yang jadi hal-hal yang membuat penjagaan keturunan ini cacat,
yang sudah terjadi ataupun yang akan menjadikan penjagaan keturunan ini cacat, maka ini harus dihindari. Oke, gitu ya. Wadzalika ibaratan an muraatiha min janibil adam, dan ini adalah terkait dengan penjagaannya dari segi mentiadakan. Oke, itu ya. Jadi lagi-lagi kaedahnya ada dua. Bagaimana terciptanya penjagaan keturunan adalah dengan meletakkan dasar-dasar untuk penjagaan tersebut yang menjadikan penjagaan keturunan itu terjaga dengan baik dan menghindari hal-hal yang membuat penjagaan keturunan cacat, gitu ya. Dan bagaimana ya sahabat Suduai, ya, muraatiha min janibil wujud, penjagaannya dari segi ada itu bagaimana ya, gitu ya, yaitu dengan, kalau ada di kaidah yang lainnya ya disebutkan at-tanasul wat tawalud li'amaril kaun. Jadi menjaga keturunan ya itu bagaimana caranya dilakukan untuk membangun kehidupan manusia ya dalam rangka menjaga keberlangsungan bumi, gitu ya. Jadi penjagaan keturunan itu dilakukan untuk menjaga juga keberlangsungan bumi, gitu. Prosesnya bagaimana? Prosesnya kalau kita cek di Al-Quran, di dalil-dalil tentang penjagaan keturunan, yang mana dalilnya ada banyak sekali yang berkaitan dengan menjauhi zina, ya. Maka dari sini ya proses untuk menjaga keturunan bisa dimulai dari pencarian pendamping yang baik, ya, yang bisa bahu-membahu membangun sebuah keluarga yang baik, yang harmonis, ya, dengan pondasi yang kuat. Jika keluarga kuat, maka keturunan juga akan ikut kuat, gitu ya. Kemudian yang muraatiha min janibil adam, bagaimana ya menjaga dari segi mentiadakan, ya, yaitu menjauhi hal-hal yang melemahkan penjagaan keturunan. Misalnya apa? Misalnya dengan, kalau ada yang di beberapa ayat itu menjauhi perzinahan, karena anak hasil zina itu nasabnya ke ibu, ya, jadi kehilangan nasab, ya. Dan menjauhi zina itu kan juga menjaga hak-hak anak, menjaga hak-hak perempuan, gitu ya, menjaga institusi keluarga, karena anak lahir dengan adanya orang tua yang saling bahu-membahu berkontribusi pada pendidikan anak, sehingga anak bisa menjalani proses, ya, tahun demi tahun di pertumbuhannya itu dengan sangat baik karena ada orang tua yang mendampingi, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi di sini sahabat Suduai bisa melihat banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang memuat tentang larangan berzina, ya, dan bagaimana syariat Islam menjaga perempuan dengan memberikan perlindungan walaupun dalam keadaan bercerai. Misalnya perempuan yang bercerai itu kenapa ya kok kewajiban pemberian ASI, air susu ibu, untuk misalnya kalau ada bayi yang ditinggalkan dari hasil perceraian, itu kewajiban pemberian ASI itu masih kewajiban ayah, gitu. Jadi seorang ayah itu masih wajib untuk memberikan nafkah si anak dengan si mantan istrinya, gitu ya. Jadi ini kan sangat menjaga hak-hak perempuan, ya. Dan ini termasuk juga dalam rangka untuk menjaga keturunan, gitu, dalam rangka untuk menjaga harmonisasi kehidupan, gitu. Dan kalau misalnya ada bayi yang hasil dari zina, otomatis pihak laki-laki akan tidak banyak yang bisa bertanggung jawab, ya, atas tumbuh kembangnya anak tersebut, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga menjauhi hal-hal yang merusak penjagaan keturunan bisa dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang menyebabkan lemahnya keturunan, lemahnya anak, lemahnya pertumbuhan anak, lemah dari sisi akhlak, ya, lemah dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, religiusitas, dan yang lain sebagainya. Jadi memang kewajiban orang tua tidak hanya sekedar memberikan makan dan minum saja, tapi juga membentuk karakter sang anak dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan pada sang anak. Dan orang tua adalah sebagai role model, ya, sebagai contoh langsung, yang memberikan contoh langsung kepada sang anak. Jadi kalau orang tuanya, ayahnya sehari-hari ngegame terus, ya anaknya akan ikut dapat contoh yang secara langsung, ya, bagaimana menghabiskan waktu untuk tumbuh berkembang dengan menghabiskan
jamnya, waktunya dengan main game gitu dan yang lain sebagainya. Dan orang tua juga mulai tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya, di level-level yang misalnya ketika anak di level marhalatus sobi, maka orang tua harus sudah menjelaskan ini fungsi uang gitu ya, berhemat gitu ya, tidak semua keinginan tuh harus dipenuhi dan yang lain sebagainya. Ketika masuk di marhalatut tamyiz ya, si anak harus diajari untuk bagaimana bisa berhemat, bagaimana bisa mengeluarkan zakat gitu ya, bagaimana bisa mengasihi, menyantuni orang-orang yang misalnya kekurangan, ditanamkan nilai-nilai empati, kebaikan gitu. Dan misalnya ketika anak masuk di marhalatul buluk, ketika balik ya, balik sudah diajari untuk bagaimana caranya mengelola keuangan, bagaimana berjualan, bagaimana berwirausaha dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika anak-anak sudah masuk di marhalatul buluk, dia akan bisa mempunyai pertahanan diri untuk bisa bertahan hidup walaupun misalnya dia jauh dari orang tua gitu ya. Ketika misalnya orang tua mendadak ada suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya ada masalah ekonomi dan yang lain sebagainya, anak sudah bisa diandalkan untuk bisa berkembang dan bisa mencari peluang-peluang yang ada ya, karena anak-anak muda ini sebenarnya powerful, mereka punya banyak kreativitas, tapi butuh untuk dilatih dari sejak dini oleh para orang tua dan guru masing-masing gitu ya. Kemudian sahabat Sudu'ai ya, di setiap penjagaan yang 5 ya, ini kita baru ngomongin yang keempat ya, kita selalu ngomongin dalil karena nanti sahabat Sudu'ai mesti tanya dalil kan gitu ya. Jadi dalil penjagaan akal dalam Al-Quran itu apa ya? Yang pertama adalah sebenarnya banyak sekali dalilnya dan panjang-panjang, makanya saya nih agak kalau dibaca semua kan nggak mungkin juga, makanya nanti akan dibantu oleh dibantu untuk menampilkan ya, teks tersebut di layar ya, di konten ini gitu ya. Yang pertama adalah di surat An-Nisa ya, dalilnya di surat An-Nisa ayat 9 yang untuk dalil penjagaan anak, yang tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa hendaklah ya, ini maknanya ya, saya sebutkan maknanya, hendaklah para orang tua itu takut ketika dia meninggalkan anaknya, keturunannya di belakangnya dalam keadaan yang lemah. Lemah itu berarti nggak sejahtera. Secara apa? Secara bisa ekonomi, pendidikan, akhlak, dan yang lain sebagainya. Religiusitas, pendidikan agama dan yang lain sebagainya. Jadi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu yang di surat Al-Baqarah ya, ini ayatnya panjang sekali. Di ayat yang 221 tentang apa? Tentang larangan pernikahan beda agama gitu ya. Kenapa ya kok ini masuk sama di Maqasid Syariah oleh beberapa ulama dimasukkan sebagai dalil gitu ya, karena suami istri itu pada dasarnya saling tarik menarik ya, saling tarik menarik dalam kebaikan atau keburukan gitu ya, kebaikan atau keburukan gitu. Nggak jauh-jauh misalnya ada anak muda yang menikah, yang satunya rajin sholat, yang satunya malas sholat, nanti beberapa tahun kemudian akan terlihat siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi gitu kan. Yang bisa jadi yang malas sholat akan terpengaruh jadi rajin sholat, atau yang rajin sholat akan terpengaruh jadi malas sholat gitu ya. Jadi pada dasarnya ini adalah untuk upaya-upaya preventif agar orang tua, ibu dan ayah itu satu frekuensi dalam menjalani rumah tangganya gitu ya, ketika menikah dengan satu agama gitu. Dan saya yakin juga beberapa kolega gitu ya, yang non muslim itu juga mereka mendambakan untuk menikah dengan calon-calon suami atau istri yang satu agama juga gitu ya. Oke, itu ya sahabat Sudu'ai. Dan kemudian dalil yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 237. Ini panjang sekali. 226 sampai 237, hampir 10 ayat lebih ya, 11 ayat ya. Dan ayatnya panjang-panjang. Ini tentang apa sih? Tentang penjelasan jika ada konflik antar suami istri. Misalnya dijelaskan di sini ayat tentang ila ya, tentang talak, bagaimana tolak ya, prosedurnya tolak ya. Dan di sini disebutkan
kenapa dijelaskan dengan sangat detail sahabat Seduai di dalam beberapa ayat ini, yaitu untuk lagi-lagi kalau kita melihat asbabun nuzul ya, bahwa di beberapa ayat tentang talak itu betapa di sini Al-Quran ingin menjaga hak-hak perempuan. Karena kalau kita melihat di lintasan sejarah ketika Al-Quran diturunkan, itu hak seorang istri itu hampir tidak ada, bukan hampir tidak ada, haknya terinjak-injak gitu ya. Dan Islam datang untuk membenahi hubungan suami istri dengan mengangkat derajat seorang istri. Maka dari itu di dalam Al-Quran kan hal-hal yang terkait tolak ya, perpisahan ya, talak ya, perceraian suami istri itu sangat diatur dengan baik, dan itu untuk menjaga hak-hak perempuan gitu ya. Kemudian misalnya juga ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tentang bagaimana seorang ibu ya yang disebutkan di dalam ayat ini hendaknya menyusui anak bayinya itu selama 2 tahun gitu ya, selama 2 tahun penuh gitu ya, jika ingin menyempurnakan proses pemberian ASI bagi sang anak gitu. Dan kewajiban si ayah itu memberikan makanan, pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Sahabat Seduai, di sini disebutkan bahwa ya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi sahabat Seduai, kewajiban dalam pemberian ASI kepada sang anak itu adalah kewajiban seorang ayah, bukan seorang ibu. Karena ketika misalnya ayah ataupun sang ibu ingin anaknya itu disusukan orang lain, maka tidak apa-apa gitu. Dan makanya kalau yang zaman di masanya Rasul itu kan dulu proses penyusuan itu kan bisa disusukan orang lain dengan imbalan ya gitu. Kemudian ada juga di surat Al-Baqarah ayat 234 yang berkaitan dengan masa iddah perempuan gitu ya, ketika berpisah dengan suaminya, dan ini panjang sekali, ini ada di beberapa ayat gitu. Saya tidak bacakan semua karena ini bisa 2 jam kalau saya baca satu-satu ayatnya, saking sangat panjang sekali gitu. Dalil selanjutnya ada di surat At-Tolak ayat 1-7, yaitu yang terkait dengan bagaimana kaedah-kaedah juga, masih di kaedah-kaedah tentang ketika suami istri dalam keadaan bercerai gitu ya. Dan ini terkait dengan penjagaan hak-hak mantan istri gitu. Dan di ayat-ayat yang selanjutnya adalah berkaitan dengan keyakinan ya, terkait dengan rezeki Allah, bahwa Allah itu memberikan rezeki bagi manusia ya dengan sangat baik dan tidak disangka-sangka oleh manusia itu sendiri gitu ya. Kemudian di dalil yang selanjutnya ada di surat Al-Ahzab yang juga yang masih membahas tentang talak, dan ada di surat An-Nur ya, bagaimana di surat An-Nur itu dalil untuk laki-laki beriman menjaga pandangan mereka ya, dan juga menjaga, kemaluan mereka. Dan di surat An-Nur ayat 31 perintahnya untuk perempuan yang beriman juga untuk menjaga pandangan dan juga kemaluan mereka. Jadi yang ayat 30 itu di surat An-Nur ayat 30 itu perintahnya untuk laki-laki, yang di surat An-Nur ayat 31 itu perintahnya untuk para kaum perempuan gitu ya. Kemudian ada di surat Al-Isra ayat 32 perintah untuk tidak boleh mendekati zina. Kemudian juga di surat An-Nur ayat 2-9 yaitu hukuman bagi sosok yang berzina. Ini adalah dalil-dalil yang terkait tentang penjagaan keturunan gitu. Kenapa ya sahabat Seduai, kok dari tadi dalilnya itu terkait dengan yang pertama, misalnya laki-laki dan perempuan harus menjaga pandangan, menjaga kemaluan gitu. Yang kedua gitu ya, misalnya untuk dilarang mendekati zina. Yang ketiga ada hukuman bagi sosok yang misalnya berzina. Kemudian ada juga ayat yang tentang bagaimana interaksi suami istri gitu ya, kewajiban suami untuk menghargai perempuan gitu, walaupun
misalnya pasca cerai gitu dan yang lain sebagainya. Kok banyak ayat-ayat yang menjaga keturunan berbicaranya tentang ini ya gitu. Karena di sini titik poinnya adalah sebenarnya Islam itu menginginkan keturunan itu bisa kuat gitu, bisa terjaga dengan baik. Bisa kita bayangkan apabila stok, ya misalnya stok anak muda kita banyak, stok anak muda Indonesia banyak, dan mayoritas di antara mereka, mohon maaf, terpapar pornografi misalnya. Ya, ini kan kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi yang tentang zina tadi ya, gitu. Maka ini jelas akan melemahkan bangsa ini gitu kan. Karena ketika seorang anak muda itu sudah terpapar misalnya pornografi, maka yang ada di otaknya ya sekitar itu aja ya, muter-muter itu aja ya yang ada di otak mereka. Maka kreativitas anak-anak muda akan mati gitu, karena yang ada di otak mereka hanya hal-hal yang terkait dengan pornografi gitu ya. Padahal di rentang waktu tahun 2020 sampai 2035, ingat 2020, kita sekarang 2021 ya. Di rentang tahun 2020 sampai 2035 itu diprediksi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan masa puncaknya sekitar tahun 2030. Artinya apa? Di saat-saat ini itu jumlah masyarakat kita di Indonesia, sahabat Siduai, usia 15 sampai 64 tahun ya, untuk gen-gen yang berapa ya? Gen yang alfa ya, kemudian Z, gen X gitu ya, gen Y itu lebih banyak ya. Usia-usia yang 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak dari mereka yang berusia non produktif, yaitu yang anak-anak kayak bayi dan ke bawah dan lansia yang ke atas gitu. Ya, ini diprediksi di Indonesia ini mulai tahun 2020 sampai 2035. Dan sahabat Siduai, bonus demografi ini tidak dipunyai oleh negara lain. Misalnya Jepang malah kekurangan ya penduduk dengan usia-usia produktif. Cina juga kekurangan, Uni Eropa juga kekurangan, karena rata-rata mereka memiliki penduduk dengan usia yang lebih tua ya ketimbang penduduknya orang-orang Indonesia. Tapi harus hati-hati sahabat Siduai, apabila generasi muda kita tidak produktif, generasi muda kita keracunan misalnya pornografi, keracunan game ya dan yang lain sebagainya, dan mereka justru tidak akan menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan justru menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena usia produktivitasnya tinggi, tapi ada ledakan angka pengangguran. Karena apa? Anak-anak mudanya manja. Kenapa manja? Karena suka ya hal-hal yang tidak anfaedah gitu ya, tidak bermanfaat, hal-hal yang kalau di dalil-dalil di atas adalah bertentangan dengan penjagaan keturunan. Misalnya karena anak-anak mudanya terkontaminasi dengan pornografi, dengan misalnya gaming gitu ya, banyak yang gaming dan tidak produktif ya, sehingga mereka sangat konsumtif untuk konten-konten yang misalnya mohon maaf yang negatif ya, dan yang lain sebagainya. Maka ini dengan adanya bonus demografi ini, maka keadaan akan berbalik menjadi bencana demografi. Mungkin ini saja dari saya, sahabat Siduai. Kayaknya udah panjang banget kita ngobrol tentang bagaimana hifdzun nasl, penjagaan keturunan. Keturunan itu harus dijaga. Kalau penjagaan keturunan tidak terjaga dengan baik, maka yang terjadi adalah masyarakat atau manusia, kehidupan manusia akan rusak, karena ini masuk di unsur primer, yaitu dzaruriyat dalam maqasidus syariah. Kita akhiri, jangan lupa sesyubah, senyum, syukur, bahagia, agar nikmat Allah akan terasa luar biasa dalam setiap hari kita gitu ya, di setiap hari di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.